teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusradi Usman Alagayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Usuluddin, Widyaswara, ahli utama Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang sebelumnya sempat sebagai Kepala Pusdiklat. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Pak Usul. Assalamualaikum Pak Usul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Usul? Selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana? Yusradi sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah Pak Usul. Dengan doa Pak Usul. Ini sekarang udah Widyaswara ahli utama ya Pak? Sekarang ya? Ya, sudah sejak bulan Juni 2021. Kebetulan diberikan kesempatan kepada mantan Eselon 2 waktu itu di Kominfo untuk mengikuti tes kompetensi menjadi Widyaswara utama. Ini agak berat juga tesnya waktu itu. Alhamdulillah ternyata lulus. Kemudian telah dikeluarkan SK-nya dari Presiden Republik Indonesia waktu itu setelah pelantikan. Setelah pelantikan kita harus meninggalkan tugas sebagai Kepala Pusdiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi sekarang bukan informatika. Kemudian di sana sudah menjabat sejak 2012 sampai dengan 2001 bulan Juni. Nah, sampai sekarang masih PLT, itu pengganti saya, itu belum definitif. Ya, baik Pak Usul. Tadi walaupun berat seleksinya, tapi ini karena pengalaman Pak Usul ya, sudah lama, kemudian rekam jejaknya juga ini jadi terasa mudah dalam tes ke Widyaswara tadi. Ini ngomong-ngomong Pak Usul, Widyaswara ini kerjanya apa nih Pak Usul? Sekarang sudah berubah ya, dengan ada peraturan Menpannya bahwa Widyaswara itu sebenarnya bukan hanya mengajar. Dia mulai dari sebagai sebagai perencana juga termasuk sekarang itu. Jadi mulai dari persoalan masalah input sampai output itu, dan itu sudah harus dikuasai oleh Widyaswara. Karena dia bisa menjadi konsultan juga nanti. Karena apalagi sudah menjadi Widyaswara ahli utama, dia sudah selevel setingkat Eselon 1 dari jenjang karirnya itu. Bahkan sekarang diberi kesempatan untuk meraih profesor juga, sudah diperbolehkan dari Widyaswara utama itu. Oke, berarti tidak sebatas mengajar, tapi perencana juga. Dan ini memberikan masukan ya? Ya, artinya memberikan masukan juga ke menteri. Menurut aturan itu harus mulai dari input ya. Input apa yang harus diproyeksikan di dalam pengembangan suatu instansi atau kementerian itu sendiri. Bahkan kalau di daerah itu mungkin di instansi pemerintah daerahnya. Bahkan banyak sharingnya sekarang dengan kementerian-kementerian itu. Iya. Tadi disebutkan bisa profesor juga. Ini profesor riset berarti? Iya, menurut aturan baru ya sudah bisa menjadi profesor. Asal dia sudah memperoleh doktor dulu. Jadi seperti guru besar lah kalau di universitas itu. Artinya pendidikannya masih S3? Harus S3, enggak, harus S2 paling anu. S2 paling rendah. Paling rendah S2, S3 itu nilai plus ya. Jadi persyaratannya sebenarnya harus menduduki dulu Eselon 2 baru bisa menjadi Widyaswara utama. Dan dinyatakan lulus oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara. Kalau nggak lulus nggak bisa. Iya. Kemudian rekomendasinya juga di LAN. Oke. Syarat lainnya Pak Usul? Selain tadi syarat lainnya untuk guru besar tadi, profesornya? Ya, selain itu aja angka kredit mungkin ya, angka kredit. Nah, itu harus memenuhi juga kalau 1.200 kalau nggak salah. Ya. Paling rendah itu 900 angka kreditnya. Agak berat juga memang kalau lihat itu. Iya. Ini mudah-mudahan sampai ke profesor risetnya nanti Pak Usul, mudah-mudahan ya. Insya Allah nanti kalau. Jadi ini kan
mengajar ya, mengajar ASN di Kominfo berarti ya, se-Indonesia ya, Pak Usul ya? Ya, di seluruh Indonesia. Jadi di Kominfo dan di luar Kominfo. Sepanjang ada undangan dari instansi lain. Oke, dari instansi lain, kementerian, lembaga setingkat Ya, kementerian, pemerintah daerah ya, Pak Pemda. Usul ya? Ya, ya, Oke, oke. Dan sebelum Widya Suara, Pak Usul kan sempat Kapusdiklat ya, sempat ya. Kapusdiklat. Jadi ini sebagai kepala eh, pusat pendidikan dan pelatihan Kominfo, waktu itu Pak Usul bagaimana Pak Usul melihat persoalan kebutuhan di diklatnya, kemudian apa yang kemudian dilakukan begitu. Ya, terutama gerakan saya itu meyakinkan para staf-staf saya dulu ya. Pertama saya harus berpikiran terbuka bahwa staf itu merupakan salah satu penguatan saya di dalam organisasi itu. Oleh karena itu, pertama sekali saya berpikiran waktu itu merubah mindset. Mindset teman-teman itu, termasuk juga saya harus berani mensejahterakan mereka. Alhamdulillah dengan bermacam-macam metode, kemudian beberapa cara yang kami lakukan, pimpinan meyakinkan. Dulu namanya Kapusdiklat itu kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa, harus mendengar petunjuk dari atas. Tetapi saya tidak mau seperti itu. Saya harus bergerak dari bawah. Nah, sehingga teman-teman waktu itu saya ajak bukan hanya di dalam negeri, keluar negeri pun saya bawa untuk studi banding. Sehingga mereka juga saya siapkan untuk mampu ya melayani peserta diklat, mulai dari satpam itu sampai kepada pengajarnya itu betul-betul saya dapat berkoordinasi itu. Tapi alhamdulillah mereka sangat berterima kasih begitu atas sistem yang saya tanamkan di Pusiklat Kominfo itu. Karena saya nggak boleh dicampuri oleh yang lain. Kalau dicampuri saya mengundurkan diri begitu. Itu konsekuensi saya itu. Saya berani mengatakan kalau memang Bapak tidak percaya, udah nggak usah saya pegang ini Pusiklat. Nah, sehingga alhamdulillah ternyata dengan sikap perilaku saya yang berani, kemudian tidak melanggar aturan, kemudian bekerja sama dengan staf saya di bawah sangat kuat, ya saya bisa menduduki jabatan di Kapusdiklat itu selama kurang lebih hampir 9 tahun lebih lah, 2012 sampai dengan 2021 bulan Juni. Jadi mungkin saya bukan membanggakan diri, mungkin saya salah satu mungkin Kapusdiklat terlama di Kominfo ya, ataupun di penerangan dengan Departemen Penerangan dulu. Ya. Terlama saya itu memang. Ya, baik Pak Usul. Menyangkut fokus ke pengembangannya sendiri seperti apa? Pendidikan dan pengembangan ke ASN di Kominfo ini se-Indonesia. Apa yang menjadi konsen waktu itu? Konsen saya tetap kepada aturan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan dan LAN. Kemudian juga oleh Kementerian Kominfo. Satu, saya harus bisa menggerakkan pegawai itu mau ikut dalam diklat manajerial satu. Karena manajerial itu khusus untuk pejabat struktural sebelum dihapus ya, eselon 3 eselon 4. Jadi 2012 itu saya sudah mengeluarkan surat tanpa ada alasan untuk tidak mengikut sertakan untuk pendidikan manajerial bagi yang diundang oleh Kapusdiklat. Itu satu komitmen saya. Nah, kemudian yang kedua, saya waktu itu mengatakan diklat itu harus juga mengurus masalah diklat teknis. Jadi skillnya yang dibangun. Skillnya, kemampuan ini biasanya dari staf lebih banyak ya, staf sampai kepada eselon 3 itu waktu itu. Nah, kemudian ada juga fungsional. Nah, saya sudah prediksi waktu itu karena pernah saya mendengar dari pidato Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi mengatakan pelayanan di bidang administrasi ya, di bidang pemerintahan atau pelayanan publik belum mendapat jaminan yang bagus
kalau tanpa jabatan dilakukan dengan jabatan fungsional. Sehingga saya menggerakkan 3 jenis diklat ini. Rumahnya itu diklat manajerial, kemudian diklat fungsional, dan diklat teknis. Nah, sampai sekarang itu sudah berjalan. Bahkan sekarang saya lihat karena kami sudah bergabung ke Badan Litbang 2018, sehingga saya harus memotret kembali, ya. Jadi apa yang dicetuskan oleh Kepala Badan Litbang, ya saya harus berpikiran ulang gitu, tidak hanya menerima saja. Sehingga ada proyek waktu itu saya ambil alih, ya, dengan persetujuan Kepala Litbang, bahwa ada namanya program GTA, Government Transformation, artinya Government Transformation Academic, ya. Itu waktu itu saya mengatakan itu harus dilaksanakan oleh Pusdiklat. Alhamdulillah waktu itu sampai sekarang mereka sedang mengadakan diklat di beberapa instansi, kemudian beberapa daerah tentang GTA ini, Government Transformation Academic. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena saya melihat perubahan mindset dari auranya negara ini udah berubah. Artinya harus cepat, kemudian efisien, kemudian tepat sasaran gitu. Makanya salah satu yang menjadi tusi daripada kami waktu itu bagaimana mengembangkan literasi digital, karena itu diamanahkan oleh Pak Presiden dengan kalau Pak Presiden juga mengatakan literasi, tapi transformasi digital. Nah, ini yang saya rebut waktu itu dengan teman-teman. Akhirnya sekarang ya mereka di Pusdiklat, alhamdulillah hampir seluruh Indonesia ya mengadakan diklat teknis ataupun ya diklat teknis di bidang GDA ini. Oke, ini kan tadi transformasi digital, ya, dan memang ini momentumnya sudah era digital. Ya. Dan masyarakat kita kan belum sepenuhnya ini masyarakat digital, Pak Usul. Ya, nah, ini sebagai masyarakat, ini karena yang menonton podcast kita ini banyak sekali nantinya, ini apa yang mesti disiapkan dalam menghadapi era digital ini, transformasi ini? Ya, pertama yang harus disiapkan sumber daya manusianya, ya, terutama harus ada istilah TOT ya untuk mengajar, training of trainer, itu harus diperbanyak, karena Indonesia ini kan luas. Yang kedua, mampu tugasnya Kominfo ini. Saya jelaskan juga waktu itu di rapat pimpinan, salah satu tugas paling berat Kominfo adalah untuk membangun infrastrukturnya. Jadi jaringan itu harus sampai ke daerah tertinggal, sehingga ini sebenarnya sudah lama kami gali sejak saya di biro perencanaan waktu itu ya. Saya sudah kemukakan itu bahwa karena tahun 2005 saya sudah bergerak di bidang digital ini, karena waktu itu sempat saya dikirim untuk studi banding ke Belanda sama ke Korea, kemudian sama ke satu lagi Thailand ya. Bagaimana pengembangan cyber security waktu itu, keamanan informasi itu perlu, sehingga bagaimana menanggulangi kejahatan-kejahatan di bidang cyber security ini atau di bidang digital ini. Nah itu pernah saya waktu itu mengatakan kepada rapat pimpinan hasil dari studi banding di Belanda dan di Thailand dan Korea tadi, bagaimana Kominfo bisa membangun juga tentang perpustakaan IT gitu. Tetapi dulu karena menterinya tidak menyanggupi ya, masalah biayanya memang cukup besar, sehingga perpustakaan digital itu waktu itu 2005, 2006 belum dapat direkomendasikan oleh pimpinan. Nah, sekarang sudah mulai, karena ada di Kominfo itu dulu pecahan dari Kominfo itu namanya cyber security, ada badan cyber security. Itu orang-orang ahli di bidang IT. Iya, iya. Nah, ini Pak, gimana Pak Usul?
Ini yang seharusnya menjadi momen sekarang tuh harus menangkap bagaimana cyber security itu sekarang harus di depan. Jadi kalau di luar negeri itu para hacker-hacker itu bukan musuhnya pemerintah, bukan musuhnya rakyat. Bahkan para hacker itu dipakai di instansi pemerintah untuk bisa menyelamatkan dunia IT. Ya. Kejahatan dunia IT kan mereka lebih tahu untuk menanggulangi. Nah ini pun saya kemukakan dulu di Kominfo. Jangan dimusuhin sebagai hacker itu, jadi harus dirangkul. Nah sehingga kalau nggak dirangkul dia bisa merusak nanti sistem. Ya, sekarang kejadian di Indonesia banyak sekali berita hoax kan, itu kan kerjanya hacker itu. Ya. Karena memang sudah digital, tentu kejahatannya juga sudah cybercrime ya Pak Usul ya. Ya udah pasti cybercrime. Ya. Udah. Kejahatan dunia maya itu sekarang susah karena bermain dengan tool dan sistem. Toolnya dibangun, sistemnya juga dibangun, SDM-nya juga dibangun. Kalau nggak membangun 3 unsur ini, ya kita ketinggalan. Makanya saya bilang waktu itu, pernah saya mengisi acara di TVRI, 3 hal yang harus dibangun di Indonesia ini. 1, mengamankan tentang kejahatan dunia IT. 2, promosi melalui IT tentang budaya dan hasil produksi yang ada di kita. Nah, kemudian juga SDM-nya harus betul-betul konsisten gitu terhadap tugas yang diberikan. Iya. Nah, ini alhamdulillah itu udah jalan semua itu. Oke, alhamdulillah ya Pak Usul ya. Tadi kan sempat di Biro Perencanaan juga. Ini dari sisi infrastruktur untuk menguatkan masyarakat Indonesia yang literate dengan digital ini Pak Usul. Ini secara infrastruktur bagaimana sih Indonesia ini? Udah tercover? Kalau untuk saya terus terang aja itu belum sepenuhnya ya. Karena waktu saya di perencanaan itu kadang-kadang kita sudah mempercayakan untuk dengan pihak ketiga, tetapi apa yang kita harapkan itu belum sepenuhnya lah. Tetapi sudah bergerak. Karena waktu itu pernah di daerah-daerah tertinggal itu saya lihat alat-alatnya sudah ada tinggal dipasang waktu itu oleh pihak ketiga. Ini artinya terutama daerah terluar ya, Pak Usul, terluar, tertinggal, terisolir ya. Ya agak sulit. Kemudian yang menjadi persoalan bukan apa, pihak ketiga itu kalau nggak ada untungnya kan nggak mau dia bangun. Itu masalah. Jadi masalah ekonomi juga sebenarnya. Iya. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah beberapa bukti ya mengatakan bahwa masalah infrastrukturnya ini udah lumayan kalau di Indonesia ini. Udah lumayan lah saya lihat. Ya, artinya dengan dukungan infrastruktur, nah ini masyarakat juga semakin literate dalam era digital ini ya. Dan ini tadi juga kita menyinggung tentang hoax, Pak Usul. Nah, ini kan hoax ya, kemudian disinformasi sering terjadi, belum lagi propaganda, apalagi ini kan mau dekat-dekat pesta demokrasi nih Pak Usul. Nah, sebagai masyarakat, nah ini Pak Usul panjang sekali pengalamannya. Bagaimana menyikapi soal hoax dan anak cucu keturunannya ini? Nah, ini sebenarnya begini, kalau masalah berita hoax ini, Kominfo juga kewalahan. Terus terang aja, karena dia kan sistem. Kemudian mengikuti cahaya. Di mana lubang masuk dia. Walaupun sudah diberikan penangkalnya, ditembus juga saya lihat. Karena itu tadi, itu kerjaan para hacker. Hacker itu menyebarkan dulu. Nah, tinggal pertanyaan ini pernah dipertanyakan ya di audiens di salah satu seminar nasional kepada saya, bagaimana cara menanggulangi hoax atau berita palsu gitu. Nah, saya terus terang saya jawab hanya 2. 1, taat sama undang-undang ICT atau ITE ya. Khusus pasal 26 sampai 28. Coba dipelajari, barang siapa yang menyebarkan informasi ya yang palsu, yang tidak benar, dapat dipenjara dan dapat didenda 1 miliar. Nah, di situ salah satu pasal. Itu kalau berkaitan dengan law ya, dengan hukum. Tapi kalau bicara dengan moral, sebenarnya kita yang harus waspada. Makanya saya alhamdulillah dalam Widasuara ini saya banyak
berkecimpung di bidang pertahumas. Yang saya tekankan di situ masalah morality, kemudian masalah etika. Saya sampaikan di depan audiens, di peserta diklat seluruh Indonesia itu, kadang-kadang mereka sudah mantan pejabat. Saya terus terang aja, ya, yang bisa menangkal berita hoax dan berita yang ini adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya hati nurani yang harus bisa menjadi sensornya. Kalau nggak perlu, nggak usah di-share. Karena kalau nggak hati nurani, ya ini misalnya contoh saya sampaikan di dalam materi diskusi. Siapakah yang dikatakan orang munafik? Nah, ini kan saya belajar di PGA dulu. Berdasarkan di PGA itu saya ketemu dulu tuh. Munafik itu ada 3 cirinya. Pertama, kalau memberikan informasi yang palsu, ya. Itu termasuk orang munafik. Kemudian kalau dipercaya dia tidak amanah gitu. Nah, itu ada 3 itu di dalam hadisnya itu. Itu munafikun salah. Ini alat saya untuk bisa masuk ke rohnya peserta diklat. Nah, kemudian saya bangun lagi di situ. Bagaimana seorang aparatur sipil negara yang bisa melayani publik. Nah, saya melarikan mindset saya, walaupun saya IT, tapi saya tekankan di situ masalah etika. Beretika untuk berkomunikasi. Jadi harus bisa senyum. 5S itu harus pegang gitu. Sampai kepada kata santun. Nah, 5S apa tuh Pak? Saya lihat 5S apa? Ya, itulah tadi senyum ya. Senyum, kemudian lupa saya. Terakhir santun itu. Jadi kita menyampaikan informasi itu, kalau orang mencari informasi kita harus balas dengan wajah yang senyum gitu ya. Ini ke humas, ke pejabat humas itu yang saya tekankan tuh. Artinya dalam Islam itu ada istilah beretika, berakhlakul karimah gitu. Nah, kalau ini konsep ini kita masukkan di dalam program diklat, hampir 98% itu diterima oleh peserta. Ternyata mereka menyesal selama ini. Kenapa saya tidak menerapkan S5 slogan publik? Itu banyak sekali tuh. Waktu itu pernah di beberapa instansi, eselon 1, eselon 2, saya memberikan motivator di situ ya. Mereka merasa selama ini benar Pak, kami merasa berdosa katanya. Karena apa? Mereka memegang kepada jabatannya itu yang mendorong dia itu harus dilayani. Padahal kan tidak begitu lagi. Dibalik sekarang, ya pejabat itu harus sebagai pelayan, bukan yang dilayani. Nah, ini yang merubah mindset, ini yang agak sulit memang. Tapi saya praktekkan dari 2012 ya sampai kepada Widya Suara ini. Ternyata ini menjadi modal untuk merubah mindset para pemimpin yang tidak bisa menyatu dengan bawahan, kan bisa menyatu akhirnya. Karena udah saling menghargai di situ. Nah, demikian juga dengan publik kan, dengan rakyat. Coba misalnya contoh, misalnya kalau ada wartawan selalu berbicara tentang kelemahan-kelemahan administrator misalnya di pemerintahan. Kalau kita jawab dengan 5S tadi, mereka pasti bertepuk lutut, pasti minta maaf. Ternyata mereka juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang selama ini yang tidak dia sadari. Nah, ini memang agak berat ya, karena yang kita serang itu moral sebenarnya. Jadi di IT itu sebenarnya itu juga yang kita kuatkan. Mampu nggak kita meletakkan kaidah-kaidah norma ini yang dimasukkan dalam konten-konten di IT itu. Nggak sembarangan orang nanti WA. Nggak sembarangan orang menyebarkan informasi kalau tidak bermanfaat bagi orang lain. Kan sekarang banyak propaganda nih. Saya hitung-hitung dari tadi pagi berapa orang mencela tentang presiden. Sebenarnya kan nggak boleh. Yang namanya presiden ya nggak bisa kalau diskusikan gitu ya. Tapi melalui mindset ini kan, melalui digital ini kan nggak bisa terbatasi lagi kalau kita lihat. Ya, apa yang mau mereka ya, tinggal pemerintahnya sebagai kontrol. Tapi kalau konsisten terhadap undang-undang ITE, itu banyak masuk penjara. Pasti banyak. Dari grup kita aja, di dalam grup WA, kalau saya rekam itu hampir
sehari itu bisa 500 ya, yang Ya. harus dipidanakan. Ya, karena isinya itu tadi ya, ketidakbenaran, belum lagi Tidak benar, propaganda, hoax ya. yang Menjelekan menyebabkan orang. ya, ya. Ini memang salah satu tugas cyber ya, tugas cyber yang harus berkecimpung di literasi digital. Ya. Jadi konten-konten apa yang memang sebaiknya dimasukkan di dalam web itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang kan sudah ke pribadi itu. Ya, ya. Bahkan ada memang sengaja menciptakan supaya hoax itu menjamur begitu. Ya, dulu kan saya sudah pernah di salah satu teman ya di lingkungan Pak pemerintahan Pak Jokowi itu, tolong dibangun di Kominfo itu tentang pemberantasan hoax. Tapi setelah saya melapor ke pimpinan, pimpinan kurang berkenan. Udah saya diamin aja sampai sekarang. Karena seharusnya itu harus ada di Kominfo, salah satu direktorat lah yang memberantas tentang kejahatan cyber, nggak usah lah istilah hoax. Ya, ya. Karena memang kan terbuka ya Pak Usul, terbuka, sekarang kecepatannya luar biasa, informasi berlimpah begitu ya. Ya. Karena kalau orang bermain di hoax bisa menjatuhkan negara, ya. Kolab negara ini bisa. Ya, ya, ya. Kalau orang bermain di kita hoax. Ya. Ini ya dulu kita bicara tentang presiden kan hati-hati betul. Ini Pak Usul backgroundnya memang IT kuliahnya. Background pendidikannya IT. Kuliahnya saya sebenarnya pendidikan itu dari hukum perdata, saya dari Universitas Islam Jakarta. Alumni 95 ya, wisudanya 97, karena dulu nggak mungkin orang ambil S1 itu 5 tahun, harus paling cepat itu 6 tahun. Padahal saya dulu beasiswa di sana itu. Ya, ya. Di Universitas Islam Jakarta, background saya hukum perdata, tapi lebih banyak saya berkecimpung di masalah agama gitu ya. Karena dari dulu waktu saya asli dari Takengon, dari Bebesen, Aceh Tengah, ya. Itu background saya itu saya dulu sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Min nomor 4 Bebesen, Sipang 4 Bebesen dulu. Kemudian melanjutkan ke PGA selama 6 tahun, PGA 6 tahun di Takengon, termasuk saya rasakan waktu masih gedung di Asir-Asiran, kemudian pindah ke Blangkola 2. Nah, kemudian lanjut ke Jakarta waktu itu, hijrah ke Jakarta, kuliah. Kebetulan saya sebenarnya kepingin dulu jadi ulama gitu ya. Jadi cita-cita saya memang masuk IAIN Syarif Hidayatullah, mengambil Fakultas Usuluddin. Tapi pas sampai di Jakarta ini ternyata harus dites. Padahal saya dulu juara seluruh Aceh. Sampai dites, sebelumnya enggak. Nah, akhirnya saya dinyatakan tidak lulus karena kekurangan saya waktu itu bisa secara penuh ya belajar memahami tentang bahasa Arab gundul. Nah, itu kelemahan saya, masih nggak lulus. Arab gundul kami nggak pernah belajar di PGA waktu itu. Akhirnya mendaftar, kebetulan ada abang yang daftar ke Universitas Muhammadiyah, waktu itu lulus di FISIP. Nah, ternyata lebih memilih saya di Universitas Islam Jakarta karena dia universitas tertua di Indonesia ini, perusahaan di Jakarta, sejak tahun 55 sudah disamakan. Akhirnya saya memilih itu. Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian satu-satunya mahasiswa dulu di Universitas Islam Jakarta yang mendapat beasiswa di Fakultas Hukum itu baru saya pertama. Baru saya waktu itu dapat dari Kopertis Wilayah 3. Ya. Beasiswanya. Ya, luar biasa ya Pak Usul ya, bisa mendapatkan. Kemudian tapi saya sambil kuliah itu karena kami banyak berkeluarga ya,
kalau dari orang tua sendiri nggak mungkin lah. Abang pun kan, walaupun ada di Jakarta ini kan nggak mungkin sepenuhnya ya. Saya dimasukkan oleh abang saya sendiri di STM penerbangan PGRI-nya saya mengajar tuh ada 5 sekolah STM saya ngajar di STM penerbangan Blok M, kemudian di Gutama, kemudian di Halim, kemudian juga di Cawang. Ada tiga saya itu. Nah, disitulah saya kalau pagi mengajar itu saya sambil kuliahnya baru tingkat 1 waktu itu saya sudah mengajar di STM. Tapi mengajarnya adalah namanya dulu PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian PSPB, kemudian agama. 3 yang saya pegang tuh di. Alhamdulillah sambil itu lancar semua saya lihat. Nah, karena di Jakarta kan berat kalau kehidupan itu. Harus memang jiwa baja besi gitu, ya berjiwa baja lah. Ya, alhamdulillah ya Pak Usul ya. Jadi tadi kuliah dapat beasiswa ini kan luar biasa. Apalagi tadi disebutkan sekeluarga itu banyak. Dan ini tadi pendidikannya PGA, makanya kemudian ngajar yang nyambung dengan pendidikannya juga. PGA Pendidikan Agama Islam. Iya, banyak yang Islam saya waktu itu. Tentang dulu kan masalah ada pelajaran agama di STM itu ya. Kemudian ada pelajaran sejarah perjuangan bangsa, kemudian ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Itu saya pegang semua itu. Kebetulan nyatu dengan Fakultas Hukum juga. Ya. Tadi Pak Usul, kalau untuk S2-nya sama, masih hukum? Itu sudah beralih ya ke pengembangan sumber daya manusia, SDM. SDM itu saya udah S2-nya itu saya setelah bekerja di Departemen Penerangan sejak tahun 90. Waktu itu tes sekitar 6.000 orang, alhamdulillah saya diterima, salah satunya Putra Gayo waktu itu. Sebenarnya saya diterima di TPRI waktu itu, di bagian penyiaran. Tapi oleh orang-orang dulu kalau nggak dekat kan bisa dia tolak gitu. Artinya saya ditolak dari TVRI Senayan sana, kemudian saya ditempatkan di Bina Film, Direktorat Bina Film Penerangan. Ya ada hikmahnya juga mungkin. Kalau di TVRI nggak bisa jadi solduang mungkin kan? Ya, artinya tadi sumber daya manusia ini lebih ke manajemennya ya, berarti ya, S2-nya ya? Ya, dan pengembangannya. Iya. Manajemen pengembangan SDM ya, sumber daya manusia. Ya. Nah, tadi disebutkan Pak Usul bersaudara banyak. Ini bersaudara Pak Usul berapa banyak rupanya? Kami itu ada 11. Ya, saya udah anak paling tengah, nomor 6. 11 semua. 11? 11 semuanya. Pak Usul di tengah-tengah? Ya, saya nomor 6. Ya, dan ini apa semua berkuliah? Seperti apa? Semuanya di perguruan tinggi kecuali 1 ya, yang ada 1 yang enggak, 10 itu semuanya jadi pegawai negeri sipil juga, kuliah juga, sarjana semua itu. Ada yang sudah ke luar negeri ya, ke luar negeri, kemudian ya hampir rata-rata berhasil. Kepala STM penerbangan juga abang yang paling besar dulu, Pak Abdul Karim. Oke, sebentar. Ini luar biasa ya, berkeluarga banyak sekali, keluarga besar. Bisa disebutkan mulai dari yang sulung, kuliahnya di mana, begitu sampai yang bungsu. Ya. Dan abang-abang ini sama adik saya ini kuliahnya banyak di negeri ya. Seperti abang saya yang paling besar terakhir dia mengambil di IKIP Jakarta. Dulunya dia sebenarnya di Akabri tapi gagal waktu itu ya. Tahun 70 dia masuk di Akabri. Setelah dia pulang dinyatakan lulus, akhirnya dia nggak mau balik. Jadi dia langsung kuliah di Medan dulu, kemudian ada berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan S1-nya. Sambil mengajar di STM penerbangan dia waktu itu. Nah, beliaulah yang menarik kami semua ke ini, ke Jakarta ini. Ya. Seterusnya Pak Usul yang nomor 2 kuliahnya apa? Nomor 2 sampai yang bungsu. Dulu nomor 2 itu Ibu Situ Juleha ya, dia sambil guru SD, kuliah lanjut dulu di Banda Aceh, dapat sarjana agama juga.
Nah, kemudian yang nomor 3 kakak saya juga, Kak Darmawati, dia juga di Jakarta, tapi kuliahnya di Medan. Kuliahnya di Medan, Serja Muda, kemudian diangkat jadi guru di Jakarta ini, kemudian melanjutkan kuliah di Jakarta sampai S1 juga. Kemudian yang nomor 4 ya, itu Bang Udri almarhum, dia juga dari USU ya. Awalnya di IKIP, kemudian di USU, misalkan di USU, kemudian bekerja di Departemen Penerangan Kanwil yang ada di Sumatera Utara, terakhir dia balik ke Takengon. Nah, kemudian yang nomor 5 itu Kakak Aida Fitri, itu dia sempat mungkin ya mengikuti suami, dia meninggal di Denmark. Dia ahli biologi dari Medan juga, IKI Medan. Nah, kemudian baru saya Usuludin ya di sini di Jakarta, sampai karir di pegawai negeri juga alhamdulillah sampai eselon 2. Kemudian sekarang dipercaya masih jadi widyaswara utama di bidang komunikasi dan informatika. Nah, kemudian yang nomor 7 itu sempat di DKI, dia alumni dari UNTAK Jakarta, namanya panggilannya Maria, itu Rasuna Hati sebenarnya. Nah, dia juga berkarir di kelurahan akhirnya ya, di kelurahan Mescik sana, baru pensiun. Nah, yang ke 6, ke 7, ke 8 itu Adinda Halid, dia dulu kuliah di Muhammadiyah, selesai juga, tetapi dia diangkat sempat jadi TU di Bener Meriah, jadi sebagai pegawai TU. Nah, kemudian yang 9 ya, yang 9 Dr. Hamdan itu di Jakarta, dia spesialisnya itu anestesi. Dia bekerja sekarang di rumah sakit Tangsel, di bagian operasi, suami istri di sana, alumnus dari UNPAD ya. Nah, kemudian ada lagi habis itu adik, ini agak karena dia sakit sejak kecil, dulu pernah sakit ya, panas tinggi, kemudian disuntik, ya akhirnya agak lemah. Jadi sekolahnya hanya tamat SD. Nah, yang terakhir sekarang alumnus dari dari ITB bagian biologi, itu namanya Pak Marwandi. Sekarang dia menjadi kepala dinas koperasi di Takengon, Aceh Tengah. Jadi yang di Aceh Tengah tinggal 2, kebanyakan di rantau semua. Inilah ini kenapa ya, saya juga luar biasa nih kalau melihat didikan orang tua kami itu bisa berhasil anaknya itu, dan nggak ada yang merugikan lah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Semuanya mungkin karena doa, kemudian ridho Allah, diberi kelebihan lah kepada keluarga bapaknya. Ya, ya. Ini luar biasa ya Pak Usul ya. 11 bersaudara ya. Dan ya bisa dibilang semuanya lah berkuliah ya. tinggi ya, karena yang satu tadi sakit ya. Ya. Ini ya. Bapak Ibu ini kerjanya apa? Sebenarnya kalau Bapak kerjanya dia termasuk dulu pendiri awal ya, pendiri SR di Bebesen. Sekarang Min 1. Dialah kepalanya dulu di sana. Kemudian Bapak ini kan memang orangnya gimana ya, otaknya itu memang suka membantu gitu ya. Sama keluarga juga dia seperti adiknya sendiri semua tuh, baik anak bibiknya, ada kakeknya gitu ya. Semuanya kemudian kalau nggak salah Bapak ini langsung dulu pernah mengajar di Jamek ya, sekolah Jamek dengan tokoh-tokoh di Takengon. Kemudian sempat di PGA juga, saya termasuk muridnya tahun mungkin di PGA saya 74 ya, 74 saya masuk kelas 1 selesai 79. Beliau masih mengajar waktu itu di PGA, kemudian sempat diangkat menjadi KUA Bebesen, Kecamatan Bebesen. Nah, kemudian ditarik menjadi Guruman 1
pensiunnya di Man 1 Bapak ini. Bapak ini ibu sebagai ibu rumah tangga, ya, tetapi kami itu sangat betul-betul dididik oleh kedua orang tua. Satu, saya lihat dari konteks Bapak ini, kalau berdidong itu kami dilarang sama beliau. Pergi nonton didong itu dilarang, nggak boleh gitu ya. Kemudian kalau pergi jalan-jalan berburu bujang dulu ke Birun, kalau pas Lebaran itu juga dia larang, nggak boleh itu. Katanya itu nggak ini. Tapi dia konsistennya itu selalu membina anaknya itu dengan senyum. Ya, misalnya kalau pagi dia salat subuh berjamaah, habis itu dia bercerita sendiri. Kita dengar gitu. Tetapi membacanya buat betul memang Bapak. Sampai dia tahu ya, kalau di Jakarta mungkin udah profesor dia waktu itu. Karena yang harus kami taat sama beliau, tidak boleh nggak sholat. Nah itu. Ya. Itu kalau nggak salat itu dia marahnya itu bukan dia sabit, tapi dia senyum, ketawa, cerita dia marahnya itu. Kalau orang salat itu bercerita dia, bagaimana orang nggak salat itu nanti diajak oleh Allah, dia bercerita gitu tentang itu. Alhamdulillah ke-11 anaknya itu bisa memahami ya apa yang dia sampaikan. Jadi dengan bahasa-bahasa dakwah dia itu. Nah, ibu yang agak keras kalau kami. Kalau ibu kalau nggak pas-pas ya kita bisa dilempar sama ibu. Ibu ini memang waktu dia menurut ceritanya dia sudah pernah pas santren dulu di Pulau Kitun ya di Aceh Utara. Jadi didikannya disiplin kalau enggak ini, tetapi penyayang dia, nggak bisa melihat orang susah. Nah inilah dari ibu ini yang paling benci ibu ini kalau kita malas bekerja. Nih. Jadi kalau hari Sabtu itu, hari Minggu itu harus di kebun, kalau nggak di sawah itu aja. Jadi memang didikan orang tua agak keras, tapi betul-betul mendidik gitu. Jadi sama orang malas dia paling benci. Nah, kalau belajar itu nggak pernah disuruh kami itu, cuman kesadaran gitu. Suruh mengaji pun mungkin nggak pernah sama ibu bapak, tetapi dia lepas kalau mengaji sore itu kan kalau dulu kami kecil-kecil di Benasah ya, di Mesah. Kalau saya di Mesah Lulintes itu guru saya, guru ngaji juga termasuk banyak yang ini. Jadi caranya bapak ini mendidik anaknya sama ibu ini sederhana, tapi tidak dimanja sama dia. Kerja, sekolah itu menjadi kewajiban. Salat itu nggak boleh tinggal sama dia. Kalau tinggal dia tanya. Nah kebetulan saya agak apa ya, terharu juga. Satu saat orang tua saya ini datang ke rumah, kekunciran di sini. Jadi dia tes kami sama Marwan tadi. Saya udah belum eselon, saya masih eselon 3 waktu itu. Nah pas dari rumah saya ke rumah kakak di ujung ya Kak Ati, ada pohon di depan rumah orang, pohon apa itu buah, dia petik gitu, dia petik tanpa permisi. Nah, rupanya bapak ini ngetes kami kejujuran ya, sejauh mana pendidikan yang ditanamkan sebagai pendidikan rohani, ada nggak kira-kira memprotes tentang mengambil buah tanaman tadi. Ternyata yang memprotes sampai di rumah Kak itu Adinda Marwan tadi. Dia bertanya, Pak, kenapa harus diambil yang punya orang tanpa permisi, kata Marwan. Kata adik tadi yang paling bungsu. Nah, di situ bapak itu menangis akhirnya. Ternyata ada anaknya yang sudah berhasil yang dia tanamkan tentang kejujuran tadi. Nah, saya sampai sekarang nggak bertanya tentang itu. Ternyata saya masih kalah dengan Adinda Marwan apa yang dimasukkan oleh ayahanda tadi. Nah, ini kan luar biasa pendidikannya. Dia coba dengan praktek, dia rupanya bapak ini setelah pulang dari rumah, kakak tadi dia minta izin juga memberitahu kepada yang punya tanaman tadi. Tadi saya ambil yang ini, hanya dia cerita. Ternyata
Sampai segitunya orang tua saya itu mendidik kami walaupun kami sudah berkeluarga. Jadi memang luar biasa dia itu. Kemudian yang satu lagi dia bilang begini, satu lagi masih saya ingat, kalau kamu nanti ditawarkan untuk jabatan jangan ditolak, tapi diminta jangan sampai menyusahkan orang. Nah ini juga dari Bapak sendiri yang datang. Nah selalu dia berdakwah sambil bercanda, sambil di kebun juga. Yang paling hebat lagi waktu kami di Takengon pas berkebun, orang tua saya ini mengatakan, ini tanam yang buah kopi yang kamu tanam ini nanti bisa membantu adik-adikmu dan bisa nanti kamu dunia ini tambah sempit, katanya. Ada yang pergi ke luar negeri, ke Eropa, ada yang ke Saudi Arabia. Nah ternyata memang agak orang tua saya khususnya Bapak ini berpikiran itu panjang gitu. Dia memang seorang pembaca karena dia juga berlangganan majalah Harmonis sama Kiblat waktu itu. Ya. Kemudian dia memang orang Persis, sangat kuat dia tentang itu. Jadi mengolah kami itu supaya berhasil memang dia dengan banyak contoh-contoh yang diberikan kepada kami. Ini tipe Bapak. Dan tidak pernah dia menceritakan kejelekan orang kepada anaknya. Walaupun kejelekan saudaranya mungkin nggak pernah dia cerita. Selalu kebaikan-kebaikan. Ya kebetulan Bapak ini juga di PGA dulu memegang pelajaran akhlak sama IPA. Nah, saya juga muridnya, sehingga memang luar biasa. Nah, dengan saudara dia sangat prihatin. Ya. Ini kalau kita orang tua, jadi ya dari Ibu sendiri, maaf Pak Usul, ada nggak peristiwa yang memang tidak bisa dilupakan, Pak Usul pribadi? Ada. Ya. Ada. Ibu, saya lihat kalau satu ya, dia kalau ada saudara datang ke rumah, kalau nggak tidur, dia kesel. Satu. Kemudian kalau nggak makan, itu dia agak kesel gitu. Ya. Dulu pernah kakek saya dulu ada di Bubesen ya. Kakek ini sudah lama ditinggal oleh nenek ya. Kebetulan adik kakek nenek itu. Kalau datang kakek ini ke rumah, ya itu selalu ibu dekat dia. Ibu sudah menyiapkan itu makanannya, kemudian ikan yang sudah masak. Karena kakek ini dulu pernah bekerja membantu warung ya, di warung orang Padang, minuman kopi di Sepangpat itu selalu mampir ke rumah. Nah ini ibu sangat sayang sama sama kakek ini, sampai kakek ini kalau ibu sakit seperti kehilangan gitu. Nah jadi ibu sangat memuliakan saudara-saudaranya ya. Kalau orang susah dia nggak bisa lihat kalau ibu. Ini kelebihan ibu. Mendingan dia susah daripada orang lain. Sehingga banyak di Sipangpat itu anak angkatnya itu sampai nggak ada lagi seperti Ibu Surya katanya gitu. Ya, karena anak-anak yang kurang mampu sama orang tuanya kadang-kadang ibu selalu mengajak ya ke rumah, kemudian sampai bekerja di sawah, di kebun gitu. Tetapi ibu memperhatikan juga tentang ekonominya. Ini kelebihan itu memang itu ya. Itu sama mungkin ibu menular dari kakek Alik ya, dari orang tuanya yang laki. Kebetulan orang tuanya laki dulu kan pernah tinggal dengan orang Arab di Birun ya, Tengku Sahop namanya. Jadi sosialnya tinggi memang. Ini agak memang luar biasa kalau ibu. Yang tidak bisa dilupakan sama ibu ini satu ya bagi saya itu kita harus maju gitu. Dan nggak boleh pelit itu dia berkatakan kalau orang susah harus dibantu. Itu yang luar biasa dari ibu. Sehingga adalah ke kami beberapa ya. Kenapa? Kampung di Jakarta ini walaupun banyak ya, dulu nggak pernah kontrak. Kalau saya biasanya orang kalau sudah ini kan pasti cari asrama ya. Tapi nggak, tetap saya tinggal dengan abang-abang saya. Kemudian ya anggap seperti orang tua kita sendiri juga seperti di kampung. Sehingga apapun kita kerjakan sehingga damai semua. Dan semua berhasil. Nah, keberhasilan kami itu yang tidak
tidak dapat dilupakan, di antara kami itu saling membantu. Kalau sudah misalnya Bang Surya dulu, Pak Abdul Karim pertama ke Jakarta membantu Kak Ati, kemudian Kak Ati juga membantu kami. Nggak boleh kami mengontrak rumah sampai berhasil. Itu. Kemudian Bapak juga yang paling hebatnya itu tidak membedakan anak kandung dengan menantunya. Itu nggak membedakan ya dari dulu tuh. Nah, ini mungkin memang banyak belajar di orang tua kami ya. Karena kalau contohlah teladan. Nah, sehingga konsep ini juga saya ketemu setelah saya menjabat di Eselon 2, ada mantan pimpinan saya, ya prinsipnya seperti itu. Ya. Kalau kamu menjadi pimpinan Usludin kan ya, kamu harus bisa dekat dengan anak buahmu, harus membahagiakan anak buahmu, menjaga anak buahmu, dan kamu harus jujur, kemudian harus menjadi contoh, kemudian harus terbuka katanya. Ini dulu memang Bapak ini juga sekarang udah almarhum ya. Dulu pernah saya ajak kerjasama menjabat di staf ahli saya di Pusikat, namanya Pak Suryanto. Hampir sama gayanya dengan Bapak almarhum tadi. Jadi rasa prihatinnya tinggi betul. Itu bisa dengan orang tua ya, cukup mendidik. Jangan harus bekerja, nggak bisa, nggak boleh malas kalau saya. Ya, ini juga luar biasa, Pak Usul, nilai-nilai yang ditanamkan keluarga, dan ini masih tertanam sampai sekarang. Nah, ini sebagai penutup nih Pak Usul, pesan buat masyarakat kita terkait ya situasi terkini ini. Ya. Dan juga buat anak-anak muda nih Pak Usul, ya, menghadapi era digital satu ini. Ya. Ya, silakan. Ya, satu ya, ini ya. Satu yang perlu saya sampaikan di dalam forum ini, jangan tidak sekarang, ya. Atau ICT. Kalau nanti nggak ke sana kita ketinggalan, karena dunia sekarang sudah mengutamakan tentang IT. Dunia kerja itu sekarang sudah ke IT. Ya. Sekarang contoh saya mengajar pun nggak perlu kantor. Murid saya seluruh Indonesia, saya hanya mengajar dari tempat ini, secara online. Yang kedua, saya berharap ya, khususnya pada generasi muda, ikuti perkembangan zaman, tetapi yang bermoral. Jadi karakternya itu jangan hilang, karakter yang berakhlakul karimah. Karena sepanjang apapun, setinggi apapun ilmu adik-adik itu, kalau masalah moralnya nggak bagus, itu jadi runtuh semua nanti, nol. Nah, yang ketiga, kalau Anda nanti sudah menjadi yang dipercaya untuk memimpin jabatan, ya, nggak usah takut sama pimpinan. Tapi bagaimana pimpinan bisa menyatu dengan kita sejalan, kalau memang nggak pas, jangan dipakai. Ya, itu amanah saya. Karena kalau kita termasuk dalam sistem, nanti kalau kita tidak kuat, kita akan tergilas. Berapa pejabat negara sekarang harus berurusan dengan penjara, gara-gara korupsi. Jadi, jalankan tugas, karena lillahi ta'ala, dan itu adalah amal jariah, supaya nanti kita aman setelah pensiun pun. Nah, betapa hebatnya ya negara ini, satu kalau mempunyai karakter berakhlakul karimah, kemudian saling menghargai, kemudian bersifat jujur, kemudian bersifat adil, dan saling membantu. Ini yang saya harapkan. Melalui IT ini, insya Allah nanti dunia bertambah sempit, Indonesia dengan Amerika sama, Jakarta sama Takengon sudah sama, karena yang bermain adalah tools, ya, dan kontennya sudah ada semua di situ. Jadi jangan tidak melek dengan dunia IT. Kampus-kampus juga sekarang sudah melalui IT. Bahkan dari program Kominfo sekarang ada di Pusikat namanya program manajerial tentang IT ini, ya, leadership. Tentang leadership itu sudah mengarah ke IT. Itu kemarin sudah ada 500 pejabat di alumni leadership tentang kepemimpinan ini. Jadi melalui IT semua. Saya itu dari saya sebagai saran atau masukan. Insya Allah nanti khususnya ya generasi muda
jangan tidak melek ICT atau istilah sekarang bisa literasi digital atau transformasi digital. Kalau secara nasional namanya transformasi digital. Baik, terima kasih banyak ini Pak Usul. Ya. Luar biasa pengalamannya. Dan juga tadi pesannya ya sangat relevan dengan situasi kekinian, terlebih anak muda dalam menghadapi era digital ini. Ya, doa terbaik dari saya Pak Usul, mudah-mudahan sehat walafiat, lancar nanti sampai profesor risetnya ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusradi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.